datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Ayu Trisna, mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SD 106239 Siholbung mulai tanggal 21 Desember 2024 sampai tanggal 23 Januari 2025. UIN Syahadah Cerdas Berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa bersama. Ibu minta doanya dipimpin oleh Iwan. Kita berdoa. Di bawah mejanya masing-masing. Ada nggak sampah? Nggak ada, udah bersih semua ya? Udah bersih, alhamdulillah. Jadi tadi pagi yang berikan siapa? Kamu jumpa? Ya, berarti hari ini sudah bersih. Dan sekarang ibu minta kalian keluarkan alat-alat tulis kalian, seperti pulpen, buku, dan lain-lain. Sudah, Nak? Sudah. Nah, setelah itu sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Julpa, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Pania, Hadir, Bu. Kiwa. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Anak-anak Ibu semua, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, Ibu mintakan kita menyanyikan lagu nasional bersama. Lagu apa kita hari ini yang kita nyanyikan? Iya, itu satu, Bang. Jadi untuk anak-anak Ibu semua, Ibu mintakan untuk berdiri. Kita mulai ya, Nak. Satu nusa, satu, dua, tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
Baiklah, sekarang kita akan membacakan ayat pendek bersama-sama. Kita akan membacakan surah Al-Ma'un. Baiklah, mari kita mulai membaca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak ibu semua, setelah membaca ayat pendek, di sini ibu akan memberi sebuah pertanyaan. Apakah ada yang ingat tentang materi yang sebelumnya kita bahas? Ingat tentang apa, Jumpa? Tentang Al-Aziz, ya. Jika materi sebelumnya yaitu tentang Al-Aziz, yang artinya apa? Maha perkasa. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang Al-Qudus. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang materi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Qudus. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menyajikan arti dan bukti sederhana dari sifat Allah Al-Qudus dengan tepat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi agar lebih kita semangat dalam menyimak materi hari ini, alangkah baiknya sekarang kita melakukan is breaking. Jadi is breakingnya adalah tepuk semangat dan tepuk fokus. Untuk apa kita lakukan tepuk semangat dan tepuk fokus? Supaya kita lebih semangat dan lebih fokus dalam menyimak pembelajaran. Oke, langsung saja kita mulai ya, Nak. Yang pertama ada tepuk semangat dulu atau tepuk fokus dulu? Semangat dulu ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, baik. Setelah itu kita akan melakukan tepuk fokus. Kita mulai ya, Nak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, mantap. Setelah itu, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan mengulas gaya belajar terlebih dahulu. Jadi gaya belajar itu ada 3, Nak, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Jika gaya belajar visual itu berarti peserta didik yang suka belajar dengan cara membaca. Kalau gaya belajar auditori itu berarti peserta didik yang suka melakukan gaya belajarnya dengan cara mendengar.
tonton dan kita amati bersama. Ini adalah video tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berguru banggakan, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Qudus. Anak-anakku sekalian, kata Al-Qudus artinya yang Maha Suci. Nah, apa yang dimaksud dengan nama Allah Al-Qudus? Yang dimaksud dengan nama Allah Al-Qudus yaitu Allah bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Itu artinya Allah amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat yang baik dan mulia. Nah, sebagai makhluk Allah, kita manusia bisa merenung dari asma Allah Al-Qudus. Dengan cara apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Dengan cara mensucikan diri dari perbuatan syirik, bid'ah, munafik, dan kemaksiatan. Yang berikutnya, kita juga bisa membersihkan diri dengan cara bertaubat. Dalam arti yang sedalam-dalamnya. Taubatan nasuhan. Yang berikutnya lagi, kita juga bisa membersihkan niat dan kemauan kita, serta kita dapat meningkatkan amalan-amalan yang baik untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya lagi, karena Al-Qudus berarti Maha Suci, maka Allah menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya selalu dalam keadaan bersih dan suci. Contohnya, ketika kita mau sholat, kita diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Untuk menghadap Allah, tubuh kita juga harus bersih dari kotoran dan najis. Iya, tidak hanya itu anak-anak, kita juga harus mensucikan pikiran kita dari niat yang buruk, prasangka buruk, dan nafsu yang kotor. Karena apa? Karena niat yang buruk akan menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor juga akan menghasilkan kemaksiatan. Selain itu, sebagai muslim yang beriman dan bertakwa, kita juga harus senantiasa selalu bertaubat jika kita berbuat kesalahan agar diri kita disucikan dari dosa. Dan juga harus senantiasa bertasbih pada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang telah mensucikan diri kita dari aib dan kekurangan. Nah, anak-anakku sekalian, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari sifat Al-Qudus? Yang pertama, kita dapat. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita menyimak video bersama, sekarang Ibu punya dua buah pertanyaan. Yang pertama, apakah ada yang tahu arti Al-Qudus? Ibu, Iya, Kiwam. Al-Qudus berarti yang Maha Suci. Allah bebas dari segala kekurangan, kesalahan, dan sifat buruk. Hanya Allah yang memiliki kesucian yang sempurna yang tidak dapat dicontohkan atas disamai oleh makhluknya. Ya, Al-Qudus berarti Maha Suci. Allah bebas dari segala kekurangan. Itulah jawaban dari Kiwam. Tepuk tangan dulu untuk Kiwam. Sekarang
berupa video. Ya kan? Video tentang Al-Qudus. Jadi Al-Qudus itu nak berarti yang maha suci. Allah itu terbebas dari segala macam kekurangan. Allah terbebas dari segala macam kekurangan, kesalahan, dan sifat-sifat buruk. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia punya kesucian yang sangat sempurna. Jadi kesucian yang Allah miliki terlihat dari ciptaan-ciptaan Allah. Ciptaan-ciptaan Allah di dunia ini penuh dengan keteraturannya. Contohnya apa? Seperti alam semesta yang bekerja tanpa cacat dan hukum-hukum yang sempurna. Apa ciptaan Allah di dunia ini? Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakannya penuh dengan keteraturan tanpa sedikit pun yang cacat dan berkurang. Contohnya alam semesta. Jadi di dalam Al-Quran Allah disebut sebagai Al-Qudus, yang berarti apa tadi? Maha suci. Salah satunya terdapat di dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Di dalam surah itu Allah menyatakan bahwa segala sesuatu di langit, di bumi, semua bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang maha suci. Jadi sebagai manusia kita bisa kan meneladani sifat Al-Qudus dengan cara apa tadi? Dengan cara menjaga kebersihan hati dari iri dengki dan perbuatan dosa. Jadi sebagai manusia kita harus meneladani apa? Meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani sikap Al-Qudus. Bagaimana caranya? Kita harus apa? Menjaga kebersihan hati dari sifat-sifat yang tidak baik. Jadi ketika kita mendengar kata suci itu artinya apa ya? Suci itu artinya bersih. Ya kan? Jadi harus kita ingat bahwa kesucian Allah adalah mutlak dan sempurna, sementara kesucian manusia hanya bisa dicapai dengan usaha mengikuti petunjuknya. Ya karena Allah ini kan maha suci. Allah itu kesuciannya sempurna. Kalau kesucian kita sebagai manusia adalah bagaimana cara kita mengikuti petunjuk Allah. Insya Allah kalau kita selalu mengikuti petunjuk Allah, kita pasti selalu suci, selalu bersih, terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Itulah tadi penjelasan Ibu tentang Al-Qudus. Nah, setelah Ibu perlihatkan tadi video tentang apa tadi Al-Qudus dan Ibu jelaskan sedikit tentang apa itu pengertian Al-Qudus. Di sini Ibu berikan kesempatan kepada kalian, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, Iya, Kiwam, silahkan Kiwam. bagaimana kita bisa melihat kesucian Allah dalam ciptaannya? Ya, bagaimana kita bisa melihat kesucian Allah dalam ciptaannya? Jadi cara kita melihat kesucian Allah adalah misalnya alam semesta ini yang bekerja dengan sempurna karena tanpa cacat dan tanpa hukum-hukum alam yang teratur dan tidak pernah salah. Jadi cara kita itu untuk melihat kesucian Allah dalam ciptaannya, kita lihat saja ciptaan Allah di dunia ini semuanya sempurna, semua tertata sempurna, tidak ada satupun kekurangan bagi Allah dan bagi kita. Ini semua adalah ciptaan Allah yang tertata dengan jelas, tanpa cacat dan hukum-hukum, dan dia teratur
dan tidak pernah salah. Itulah cara kita melihat kesucian Allah dalam ciptaannya. Kita lihat aja di dunia ini yang menciptakan siapa? Allah. Allah bisa menciptakan matahari, menciptakan bulan, ya kan? Matahari untuk apa? Menyinari bumi di siang hari, bulan untuk menyinari di malam hari. Itu semua adalah apa tadi nak? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kita lihat aja dari apa yang ada di bumi ini, ya kan? Jadi itu adalah pertanyaan pertama dari Kiwan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kiwan yang berani bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya selain Kiwan? Saya Bu, Iya, Tasya. apa yang dimaksud dengan kesucian manusia dibandingkan dengan kesucian Allah? Yang dimaksud kesucian manusia dibandingkan kesucian Allah itu adalah kesucian Allah itu mutlak dan sempurna, nak. Sedangkan kesucian manusia itu sementara. Atau kesucian manusia itu hanya bisa dicapai dengan usaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meneladaninya, berarti kita tidak bisa mencapai kesuciannya Allah, ya kan? Jadi intinya di sini kesuciannya Allah itu bersifat mutlak, kesucian kita bersifat sesuai dengan bagaimana kita menunjukkan apa namanya nak tadi yang bilang, menunjukkan perilaku kita dalam meneladani sifat suci Allah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sekarang giliran ibu yang bertanya kepada kalian. Jadi pertanyaan ibu adalah, siap-siap ya, siapa yang bisa jawab tunjuk tangan. Apa yang dapat kita lakukan untuk meneladani sifat Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu, Ya, kamu silakan Julfa. kita bisa meneladani sifat Al-Qudus dengan menjaga kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, menghindari dari perbuatan dosa, serta menjaga lingkungan agar tetap terjaga dan tidak rusak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Julfa. Jadi kita itu bisa meneladani sifat Al-Qudus dengan menjaga kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri dan dengki. Itulah jawaban dari Julfa. Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kan Ibu akan membagikan tugas. Ibu akan membagikan tugas sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki. Ya, tadi kan kelompok-kelompoknya udah Ibu bagikan, nak. Sesuai dengan gaya belajar yang kalian minati masing-masing. Nah, jadi dengarkan Ibu baik-baik. Untuk yang gaya belajar visual mana? Ya, gaya belajar visual, nak. Tugas kalian adalah membuat mind mapping tentang Al-Qudus. Kalian buat di kertas karton dan kalian membuat mind mapping dan diwarnai. Itu tugas untuk gaya belajar visual. Untuk yang gaya belajarnya auditori, mana tadi? Iya. Tugas kalian mengamati video dan menganalisis. Nanti Ibu kasih videonya ya, nak. Setelah kalian tonton, kalian simak, kalian analisis. Apa aja yang ada di dalam video tersebut? Apa aja yang penting-penting yang ada di dalam video tersebut? Itu untuk gaya belajar auditori. Untuk yang gaya belajarnya kinestetik. Iya, untuk gaya belajar kinestetik adalah kelompoknya Julfa. Tugas kalian, karena tadi kinestetik
agar diri kita disucikan dari dosa. Dan juga harus senantiasa anak sekalian, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari sifat Al-Qudus? Sudah siap, Nak? Bagaimana anak ibu semua? Apakah sudah siap? Sudah ya? Jadi kalau sudah siap, sekarang ibu minta kalian berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Ya, dari mulai gaya belajar kinestetik sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya? Siap untuk mempresentasikan puisinya ke depan kelas? Siap. Jadi ibu mintakan kepada kelompok kinestetik untuk maju ke depan mempresentasikan hasil puisinya. Ayo kelompok kinestetik. Ku angkat ke langit, mengharap ridhomu, ya ilahi. Kaki melangkah, hati berdebar, mencari kesucian di setiap langkah. Tangan mengepal lalu dilepas, menyucikan. Nah, inilah tadi penampilan dari kelompok kinestetik. Bagaimana penampilan mereka? Bagus, ya kan? Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Sudah membacakan puisinya ke depan kelas. Untuk kelompok kinestetik, ibu persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siap untuk kelompok auditori. Untuk kelompok auditori, tadi tugasnya adalah mengamati sebuah video dan menganalisis. Jadi ibu mintakan dan ibu persilahkan kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil analisisnya ke depan kelas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori yang lebih semangat. Ya, kelompok auditori, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Setelah menonton video tentang Al-Qudus, kami mulai memahami bahwa Al-Qudus berarti yang Maha Suci, menggambarkan kesucian Allah yang mutlak dan sempurna, tersebut dari segala kekurangannya. 1. Makna Al-Qudus. Video tersebut menjelaskan bahwa Al-Qudus menunjukkan kesucian Allah yang sempurna, bebas dari cacat dan segala macam kekurangan. 2. Keterangan alam. Kami memandangkannya bahwasan keterangan alam seperti gerakan matahari dan musim adalah bukti kesalahan alam. Ini Allahu Akbar, ya Allah. Gak apa, dikat aja nanti. Udah sambung aja, dikat. Baiklah anak-anak, ini adalah baik, terima kasih kepada kelompok auditori sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori. Jadi ini adalah hasil analisis dari kelompok auditori. Untuk kelompok auditori, ibu persilakan untuk duduk kembali. Setelah kelompok auditori, sekarang ada kelompok visual. Kelompok visual tadi tugasnya adalah membuat sebuah mapping. Jadi untuk kelompok visual, ibu persilakan untuk ke depan kelas memperlihatkan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok visual telah membuat mapping
Jadi kesimpulan pembelajaran untuk hari ini, Nak, sifat Al-Qudus menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha suci, bebas dari segala kekurangan, kesalahan, dan sifat buruk. Kesuciannya tercermin dalam keteraturan dan kesempurnaan ciptaannya. Jadi kita sebagai hambanya, kita diajak untuk meneladani sifat ini dengan menjaga kesucian hati, pikiran, perbuatan, dan lingkungan, serta senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan akhlak yang mulia. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran untuk hari ini tentang Al-Qudus. Sampai di sini ada yang kurang mengerti tentang apa itu Al-Qudus? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sekarang Ibu akan membagikan soal sumatif untuk kalian. Jadi ini silakan dikerjakan masing-masing. Sekali lagi. Baiklah anak-anak Ibu semua, setelah Ibu melihat jawaban kalian di soal yang Ibu bagikan tadi, alhamdulillah jawaban kalian semuanya sudah mendekati nilai 100. Tepuk tangan dulu. Berarti itu tandanya apa? Tandanya kalian sudah mengerti tentang apa yang dipelajari hari ini, yaitu tentang Al-Qudus. Jadi setelah itu di sini Ibu ada sebuah pertanyaan refleksi. Siap-siap ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita meneladani sifat Al-Qudus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya, Bu. Ya, Julpa, silahkan. Kita bisa meneladani sifat Al-Qudus dengan berusaha membersihkan hati dan perasaan buruk seperti iri, dengki, dan kebencian. Selain itu, kita perlu menjaga kesucian iman, menjaga kebersihan hati secara fisik dan spiritual, serta selalu berusaha melakukan perbuatan baik yang diridhai Allah. Ya, tepuk tangan dulu untuk Julpa. Pertanyaan refleksi yang kedua yaitu, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari Al-Qudus? Ibu, Ya, bagaimana Kiwan? mempelajari sifat Al-Qudus bisa membuat kita merasa lebih dekat dengan mengingatkan kita untuk menjaga kesucian hati dan tidak, serta meningkatkan rasa syukur dan kedamaian dalam hidup. Baik, itu tadi adalah sebuah refleksi tentang sifat Allah Al-Qudus. Tepuk tangan dulu untuk Kiwa. Jadi setelah ini, kalau hari ini tadi kan kita udah belajar Al-Qudus, kalian semua sudah mengerti dari cara kalian mengerjakan tugas kelompok, dari cara kalian mengerjakan soal evaluasi untuk masing-masing diri sendiri. Kalian ini Ibu lihat udah mengerti kan, Nak? Udah. Jadi kalau pembelajaran hari ini tentang Al-Qudus, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu yang akan kita pelajari minggu depan itu adalah tentang Al-Mu'min. Jadi nanti sampai di rumah jangan lupa belajar. Dibuka dulu bukunya, diingat kembali apa itu Al-Qudus. Setelah itu kalian buka bukunya tentang apa pembelajaran besok, tentang Al-Mu'min. Jadi kalian buka-buka di rumah, kalian pelajari dulu. Jadi minggu depan kita tinggal mengembangkannya di sekolah. Jadi sampai di sini aja ya pertemuan kita untuk hari ini.
bisa datang ke sekolah untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dan mengucapkan salam. Ayo berdoa dulu kita bersama-sama. Pimpin Iwang. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja.